Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Selasa 12 Maret tahun 2024 bersama dengan saya, Pendeta Linda Mendi STH. Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Saat ini mari persiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh diperkenankan Tuhan untuk mengikuti renungan harian keluarga di saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman itu dapat memberi kekuatan, motivasi iman, dan juga senantiasa dapat menuntun perjalanan kehidupan kami dalam segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Dan biar kiranya Tuhan, kami boleh mewujud nyatakan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berfirman, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, berkata demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Demikian firman Tuhan. Ada salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan di saat ini yaitu beri yang terbaik untuk Yesus. Nah, saudara-saudaraku, cerita yang ditulis oleh Matius dalam bacaan kita hari ini mengangkat dua tokoh, yaitu Simon si Kusta dan seorang perempuan yang meminyaki Yesus di kepala. Simon yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang pernah disembuhkan oleh Yesus Kristus dari penyakit kusta. Karena itu dia disebut dengan nama Simon si Kusta. Nah, saudara-saudaraku, kehadiran Yesus Kristus di rumah Simon atas undangannya adalah satu hal yang tidak biasa. Sebab bagi orang Yahudi, penderita kusta atau orang yang pernah mengidap kusta selalu dianggap najis atau selalu disendirikan, selalu diasingkan, bahkan disebut sebagai penyakit kutukan Tuhan Allah. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Semua anggapan itu diabaikan oleh Yesus Kristus. Bahkan selanjutnya dalam kisah ini juga diceritakan tentang seorang perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus dengan minyak yang sangat-sangat berharga tentunya. Dan dalam kehidupan ini, bacaan kita memperlihatkan bagaimana perempuan ini memperlakukan Yesus dengan begitu istimewa. Perlakuan perempuan ini adalah suatu yang sangat mencolok. Sebab apa? Sebab seorang perempuan Yahudi tidak boleh bersentuhan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sehingga tindakan yang meminyaki Yesus Kristus, apalagi dengan minyak yang sangat mahal, adalah suatu perbuatan yang luar biasa. Namun perempuan ini tidak memperhitungkan soal untung rugi, mahal tidaknya minyak yang dituangkannya di atas kepala Yesus. Sebab yang ada di dalam hatinya ialah melakukan sesuatu yang terbaik untuk Yesus Kristus sebagai sang guru yang agung. Nah, saudara-saudaraku, kita dapat belajar dari Simon si Kusta yang tidak takut akan kecaman dari orang-orang Yahudi karena ia adalah mantan penderita kusta. Dan perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus yang tidak memperhitungkan nilai dan kemahalan yang ia persembahkan kepada Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan inilah yang senantiasa sungguh memerlukan keterpanggilan iman. Sebab perbuatan mereka dapat dikatakan sebagai tindakan iman. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar
dari Simon Sikusna yang mengundang Yesus Kristus dalam kehidupannya, baik pribadi maupun keluarganya, tanpa menghiraukan anggapan apapun dari orang lain. Dan senantiasa kita belajar juga dari perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus dengan minyak yang mahal, untuk tidak memperhitungkan kerugian apa yang akan kita terima ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Karena seringkali kita berdoa dan meminta agar Tuhan Allah mengajarkan kita untuk memberi yang terbaik, tetapi hati kita seringkali terhenti pada pertimbangan-pertimbangan tertentu mengenai nilai uang yang besar atau kecil yang akan kita persembahkan. Simon Sikusna dan perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus telah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara, supaya kita diam dalam kehidupan, tidak diam dalam kehidupan sebagai orang Kristen, melainkan kita meningkatkan kualitas hidup sebagai orang Kristen dengan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan menghendaki perbuatan yang dengan tulus ikhlas, dan apa yang kita beri tentunya juga itu akan menjadi bahagian dalam kehidupan kita lewat penyertaan dan pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Nya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, terus mengingatkan kami, senantiasa kami belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berkati senantiasa setiap kami yang meluangkan waktu kami untuk mengawali segala tugas tanggung jawab aktivitas kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Maka Engkau melihat apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, cita-cita kami, pergumulan kami, Tuhan Engkau tolong dan Engkau sertai, sehingga kami memperoleh kekuatan daripada-Mu. Senantiasa juga Tuhan Yesus, Engkau yang akan bersama-sama dengan kehidupan kami dalam segala pergumulan kami, apapun itu. Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang lemah dan kami memerlukan kekuatan daripada-Mu. Maka kami meminta Tuhan menolong dan menguatkan kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan Yesus, Engkau senantiasa yang akan terus bersama-sama dengan kehidupan kami dalam segala hal yang akan kami lakukan. Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa, terlebih Jemaat Geni Maranatha Selatan. Karena kehidupan kami boleh diperlengkapi untuk menjadi berkat melalui misi pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, supaya semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga lindungi kami kemanapun kami pergi dan berada. Ini doa, ungkapan dan permohonan kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan berkati kita sekalian. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap video-video dan tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube Jemaat Geni Maranatha Selatan. Tuhan berkati. Shalom, damai di